Halo sahabatku semua. Halo Capricorn. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Untuk teman-teman yang sudah dukung channel aku ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian, amin ya robbal alamin. Baiklah Capricorn, tema kita hari ini ialah tentang kisah cinta kamu. Bagaimana kisah cinta kamu Capricorn? Kita lihat kartunya dulu ya. Capricorn. Di sini kami itu lebih berusaha ya untuk belajar mencintai diri kamu sendiri. Ada kesadaran. Ada rasa di mana kamu, entah kamu sudah menyadari atau terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan masa lalu, bahkan dengan saat ini yang sedang kamu jalani. Beberapa dari kamu mungkin terkoneksi dengan seseorang yang merasa punya power, merasa dia di atas, dia segala-segalanya, merasa dia itu hebat, egois lah ya, katakan. Susah dikasih masukan, susah dikasih pendapat, susah untuk ditolak. Pokoknya serba susah karena dia merasa dia punya power dan dia merasa dia punya segala-galanya. Atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang lebih sukses. Sehingga ketika banyak yang kejadiannya, orang sukses itu memang susah dikasih masukan. Jadi agak nggak sinkron ya yang terjadi antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini kamu mulai menstabilkan diri kamu, mencoba untuk menerima dia, mencoba untuk mensejajarkan, tapi mungkin agak susah. Akhirnya kamu tertekan batin, akhirnya jadi naik level, konflik batin. Karena ada perasaan sayang yang besar sama dia. Mau kayak gimana pun hubungan putus nyambungnya, kebanyakan kamu yang ngalah di sini. Kamu yang memulainya lagi. Maaf dong yang kemarin gini, begini gitu. Akhirnya ujung-ujungnya balikan lagi. Akhirnya hubungan masih gitu-gitu lagi. Sebenarnya kalau kamu mau mencintai diri kamu sendiri, kamu mampu untuk bisa mencoba move on. Aku melihat ada energi orang baru ya yang akan datang dalam kehidupan kamu. Tapi semua tergantung kepada kamu. Karena aku lihat energinya masih ketarik-tarik sama seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Beberapa memang ada yang sudah move on, beberapa ada yang sedang OTW. Dan di sini kenapa sampai ada hubungan yang sering putus nyambung? Yaitu dia setiap kali habis berantem akhirnya menghubungi lagi, ketarik lagi, ada yang minta maaf lagi, mulai suatu awalan baru lagi. Tapi tidak ada perubahan sikap, tidak belajar dari apa yang sudah terjadi. Kurang memahami dirinya sendiri, apalagi untuk memahami orang lain. Ada pintu hati yang masih terbuka untuk dia. Itu sebabnya hubungannya masih terus-terusan ketarik. Jadi ada juga awal mula baru yang ingin kamu lakukan. Karena tadi energinya tentang ingin memanifestasi apa yang sudah kamu rencanakan. Aku lihat kamu itu udah pada OTW ya, ingin move on. Nggak mau lagi terus-terusan terbelit dalam situasi toksik ini. Beberapa ada yang LDR. Beberapa ada juga yang berbeda usia antara kamu dan dia. Ada kesenjangan antara hubungan kamu dan dia sehingga salah satu pihak merasa tidak percaya diri.
mencoba untuk mensejajarkan, mencoba untuk menyamai, tapi tetap beberapa dianggap remeh sama dia. Cuma ya gitu, mau bilang apa? Sesombongnya dia, sekasarnya dia, sejahatnya dia ke kamu, ujung-ujungnya nyaman, ngubungin lagi. Tapi tidak melakukan sebuah perubahan sikap. Sampai pada satu titik di mana yang aku lihat kamu di ghosting. Ada kelelahan. Ada hubungan yang melelahkan di sini, capek sendiri, berjuang sendiri kamunya. Karena masih terbelenggu sama dia, tidak bisa melepaskan diri dari dia sampai hari ini. Beberapa energinya masih gitu. Mencoba terus mencoba, tapi ketarik lagi. Memorinya susah untuk dilupakan. Ada sesuatu yang berkesan dalam diri dia terhadap hubungan kamu. Jadi cinta sama kamu itu seperti dianggap saing-saingan gitu. Siapa yang lebih the best nih? Susah kalau hubungan seperti itu. Nggak butuh sih sebenarnya siapa yang saling mengalah, tapi yang dibutuhkan adalah siapa atau sama-sama saling pengertian gitu. Tapi di sini lain. Buat yang masih menunggu atau aku melihat ada satu cerita, ada energi yang sudah berpisah di sini ya. Tapi dari satu sisi dianya itu masih melihat. Ada energi rekonsiliasi sebenarnya. Cuma dia lagi kayaknya berusaha melawan egonya. Merendahkan sedikit egonya. Karena aku lihat dia itu masih memantau. Ada keinginan untuk datang, untuk minta maaf sama kamu. Tapi masih butuh waktu. Jadi mungkin ada yang titik lelahnya tadi itu yang akhirnya membuat kamu itu terpisah. Tapi ini kok agak lama ya. Karena akhirnya mungkin dia mulai menyadari. Tapi energinya nggak banyak. Masih melawan hati, pikiran, dan tindakan. Tapi keinginan untuk minta maaf ada. Tapi ujung-ujungnya ya balikan lagi. Nah itu dia. Masih muter-muter di siklus yang sama. Beberapa memang di antara kamu hubungannya itu sedang jeda. Hubungan tanpa kejelasan. Hubungan tanpa status. Jadi hubungannya kenapa jadi mondar-mandir? Gini gitu ya karena perasaan cintanya itu tidak terlalu dalam. Lebih ke arah seneng-seneng. Dibilang ada hubungan enggak, tapi situasinya keadaan seperti orang berhubungan, seperti pasangan. Itu yang membuat kamu jadi bingung dengan situasi ini. Ditunggu-tunggu sekian waktu menunggu, kamu mempertanyakan mau nggak kamu jadi pasangan aku atau mau dibawa kemana hubungan ini. Dia nggak bisa jawab. Kamu itu pantas untuk dicintai minimal. Kalau belum waktunya dicintai orang lain, setidaknya kamu dicintai oleh diri kamu sendiri, keluarga kamu, orang-orang yang masih bisa memberikan kebahagiaan kepada kamu. Aku melihat kamunya itu terlalu anteng banget ya. Banyak ngalah. Jadinya capek sendiri. Beberapa yang kalau masih ingin menunggu dia masih boleh berpikir positif. Silakan menunggu dia dengan kepercayaan. Dengan keyakinan suatu saat kalau dia akan datang, suatu saat dia akan berubah. Memang ada energinya tapi lambat. Butuh kesabaran. Jadi sampai mana kesabaran kamu dalam menunggu hal tersebut? Nggak apa-apa sih, tapi kamu harus tetap fokus dengan yang tadi. Cintai diri kamu sambil menunggu. Nanti, walaupun dia belum datang, ada satu titik, ada satu masa di mana kamu akhirnya akan tersadarkan. Akhirnya kamu mampu memperbaiki apa yang jadi keinginan kamu, mulai awal baru lagi seperti itu. Karena babak baru, Karena babak baru itu diperlukan jika memang hubungan tidak bisa dipertahankan. Usia semakin bertambah. Sampai kapan kamu mau menunggu? Dalam rasa yang seperti itu. Beberapa ada ya yang hubungannya tunangan. Atau ada yang merencanakan pertunangan tapi gagal. Ada sesuatu yang sudah serius tapi dibatalkan oleh sepihak. Itu yang menjadi perpisahan kamu. Itu yang menjadi luka terdalam sampai terbelenggu. Kedepannya kamu itu masih dihadapkan dengan dua pilihan. Harus memilih di antara dua pilihan. Beberapa memang berada dalam kisah cinta segitiga. Dia punya seseorang sehingga kalaupun dia menuju kepada kamu, dia harus benar-benar memikirkan itu saat ini. Mana yang harus dia pilih. Karena nggak bisa ya dalam satu cinta ada kompetisi. Kenapa energi dia masih lemot? Kenapa energi batin kamu masih terikat? Karena dia itu sadar, dia punya kepercayaan diri bahwa kamu itu setia nunggu dia. Ya, tunggu aja lama-lama ya.
Capricorn bakal nerima aku gitu. Mungkin beberapa dari kamu masih ada yang stay nungguin dia di sini. Tapi beberapa ada juga yang sudah move on. Kenapa? Karena di sini aku lihat masih ada kesetiaan. Masih ada sayang sama dia. Dan di sini dia harus memilih antara dua pilihan. Mana salah satu di antara kamu yang dia pilih? Ada keraguan-raguan dalam diri dia. Ketika dia ingin mengambil suatu keputusan, sehingga yang dia lakukan hanya diam di tempat, memperhatikan, menunggu kapan dia akan melakukan aksinya. Karena yang aku lihat beberapa, kalau yang terkait dengan seseorang yang punya pasangan, entah kamu atau dia, karena ada desakan dari salah satu pihak, kamu pilih dia atau aku nih. Karena aku lihat ada energinya kemarin, sempat ketahuan hubungannya ya. Yang mau menunggu silakan tunggu aja. Kalau masih punya keyakinan, karena aku lihat energinya masih berputar-putar, hubungannya putus nyambung. Ini masih berlanjut, tinggal bagaimana kamu bisa menyikapi situasi ini. Minta ketegasan dari dia. Makanya aku bilang tadi ada tentang desakan di sini. Kamu mau pilih siapa? Nah, setelah kamu dapat jawaban itu, aku harap kamu juga bisa memutuskan ketegasan kamu. Karena dalam situasi ini ada yang harus kamu tegaskan. Kalau tidak, kamu akan konflik batin terus. Ribut di kepala kamu. Perang sana, perang sama diri sendiri. Jangan cuma mikirin nyaman sesaat, pikirin tentang kedepannya. Hidup itu semakin tua. Bagaimana caranya untuk menua bersama? Baiklah teman-teman, itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan notif tombolnya. Aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah.